hari Ahad ke Batu Nunggu. Rumah Misha yang dituju, kalau SDM-nya unggul, Indonesia pasti maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana yang kami hormati, dan hadirin yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alaika ya Rasulullah. Indonesia ingin menciptakan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Persoalan dalam mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera sangat bergantung pada kemampuan sumber daya manusia yang bisa mengeksplorasikan sumber kekayaan ini dengan sepenuhnya untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Namun hadirin, apa yang terjadi pada bangsa Indonesia saat ini? Dr. Yusuf Qaradawi dalam bukunya Mushkilatul Faqri wa Kaifa A'lajahul Islam mengatakan umat Islam saat ini sedang menghadapi persoalan yang besar dan mendasar, yakni berada dalam kondisi kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Ungkapan tersebut bukan hanya berkata tanpa fakta, sebab secara the fact line de jure kita jauh tertinggal oleh Amerika yang kapitalis, kita jauh tertinggal oleh Cina yang konfusianis, bahkan kita jauh tertinggal oleh Jepang yang budistoid. Dampaknya kita menjadi bangsa yang bermental apatis, berjiwa pengemis, dan berwatak pesimis. Itulah hadirin potret nyata dari lemahnya sumber daya manusia yang berefek langsung pada kondisi bangsa. Timbul pertanyaan, mengapa hal itu bisa terjadi? Salah satu jawabannya adalah kita memiliki sumber daya manusia yang rendah. Lalu, bagaimana solusi Islam mengenai permasalahan tersebut? Pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkanlah kami menyampaikan syarah Al-Quran yang berjudul Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul Menuju Indonesia Maju, dengan landasan Quran Surat An-Nisa ayat 9 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً
ضعافا ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan hendaklah khawatir orang-orang yang jika mereka meninggalkan keturunan di belakang mereka dalam keadaan lemah, maka bertakwalah kepada Allah dan katakanlah kata-kata yang baik. Secara eksplisit, ayat ini memberikan warning kepada kita agar jangan meninggalkan keturunan, anak-anak, dan generasi di belakang kita dalam keadaan lemah. Lemah apa yang harus kita khawatirkan? Profesor Dr. B.Y. Habibie menjelaskan ada 5 kelemahan yang harus kita khawatirkan pada generasi keturunan kita, yaitu lemah fisik, lemah harta, lemah ilmu, lemah akhlak. Bahkan yang paling kita khawatirkan adalah lemah iman. Mengapa demikian? Sebab jika pemuda kita memiliki iman yang lemah, maka ia akan mudah terkena dampak negatif globalisasi. Sebagai bukti, tidak sedikit anak-anak muda yang terbius dalam budaya mabuk-mabukan, tidak sedikit anak muda yang terbiasa menelan sabu-sabu, tidak sedikit anak muda yang gemar melakukan tawuran, bahkan tidak sedikit yang terjebak dalam budaya pacaran. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itulah hadirin, dampak langsung dari iman dan sumber daya manusia yang lemah yang harus kita waspadai. Lalu, bagaimanakah pandangan Islam dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam penggalan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 sebagai berikut. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Hadirin
rahimakumullah. Ayat tersebut secara tegas memberikan petunjuk bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia yang unggul, mau tidak mau kita harus memiliki iman yang kuat dan ilmu pengetahuan yang mumpuni. Dengan kata lain, jika seseorang ingin sukses dalam hidupnya, maka ia harus memiliki iman dan ilmu secara seimbang. Dengan iman dan ilmulah derajat kita dapat meningkat. Manusia beriman tanpa ilmu, ia akan lemah dan mudah diperdaya. Sebaliknya, Manusia pintar tapi tidak memiliki iman, ia akan menjadi jahat, buas, ganas, bahkan lebih ganas dari binatang buas. pantas Kalau Albert Einstein mengatakan, science without religion is blind, but religion without science is lame. Ilmu pengetahuan tanpa agama akan buta, sedangkan agama tanpa ilmu pengetahuan akan lumpuh. dengan demikian sumber daya manusia yang unggul yang diharapkan oleh bangsa ini adalah manusia yang memiliki iman yang kuat dan ilmu pengetahuan yang mantap. Oleh karena itu, kita bukan saja dituntut mencetak sarjana-sarjana pintar, teknokrat brilian, politikus cerdas, tetapi kita pun dituntut untuk mencetak orang-orang benar, pribadi-pribadi beriman, serta individu-individu berakhlak mulia. Mengingat pentingnya menciptakan sumber daya manusia tersebut, maka diharapkan kepada pemerintah selaku pengambil kebijakan pendidikan agama dan budi pekerti diberikan porsi yang besar dalam kurikulum nasional. Selanjutnya, berikan apresiasi, penghargaan dan perhatian yang sama pada lembaga-lembaga pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan agama, terutama pesantren. Sebab dari lembaga pesantren inilah lahir pribadi-pribadi berbudi pekerti. Kepada orang tua, tolong didik anaknya dengan pendidikan keimanan dan akhlak. Sebab orang tua sebagai motor penggerak pendidikan pertama dan utama. Jika disiapkan dengan baik, akan mampu melahirkan generasi yang baik pula. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, mari ikut berpartisipasi sesuai dengan skill dan profesi masing-masing untuk menciptakan generasi yang cerdas dan unggul. Jika kita melakukan hal tersebut, insya Allah negara kita akan memiliki sumber daya manusia berkualitas yang mampu membawa negara ini ke arah kemajuan dan mampu bersaing dengan negara lain. Dengan demikian, dari uraian tadi dapat disimpulkan untuk membangun bangsa ini dari Keterbelakangan, keterburukan, dan kebodohan diperlukan sumber daya manusia berkualitas. sumber daya manusia berkualitas tersebut adalah manusia yang memiliki Iman yang kuat, ilmu yang mantap, dan keterampilan cakap. sedangkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul diperlukan juga kerjasama semua pihak, pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, generasi penerus bangsa.
sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur, bangsa yang jaya sejahtera di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian syarahan Quran dari kami. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mana tepuk tangannya?